Denny Darko, di tengah hiruk-pikuk dunia politik dan sosial yang kerap penuh intrik, hadir sosok yang berbeda. Kang Deddy Mulyadi, dengan balutan ikat Sunda dan senyum teduhnya, mampu mengubah suasana tegang menjadi damai hanya dengan kehadirannya. Tak banyak berbicara lantang, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti membawa makna yang dalam, menggugah, dan menyejukkan. Banyak orang menyangka karisma Kang Deddy semata hasil dari pengalaman panjang dalam dunia birokrasi dan budaya. Namun, mereka yang pernah berada cukup dekat merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya pesona pribadi, tapi semacam getaran halus yang menyelimuti, seperti tameng tak kasat mata yang melindungi dan mengatur energi di sekelilingnya. Saat memasuki suatu ruangan, suasana mendadak berubah. Anak-anak menjadi tenang, hewan peliharaan berhenti gelisah, dan orang dewasa seperti tergerak untuk mendengarkan. Fenomena ini berulang, bukan sekali dua kali. Apakah ini hanya sugesti massal, atau ada sesuatu yang lebih dalam mengiringi langkah pria ini? Ada kejadian menarik saat Kang Deddy mengunjungi pasar tradisional di sebuah desa tua. Salah seorang pedagang tua yang dikenal keras kepala dan sulit diatur, tiba-tiba menangis dan mencium tangan beliau tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanya mengapa, si pedagang hanya menjawab pelan, seperti melihat bapak saya yang sudah tiada. Aura itu menyentuh, menembus batas waktu dan logika. Banyak spiritualis lokal mulai memperhatikan pola-pola aneh di sekitar Kang Deddy. Tidak sedikit dari mereka yang percaya bahwa ada energi leluhur yang kuat yang menyatu dalam dirinya. Namun, uniknya, tidak ada ritual aneh, tidak ada jimat tergantung di tubuhnya, semua tampak biasa. Justru kesederhanaannya lah yang membuatnya tampak luar biasa. Dalam beberapa kesempatan, warga menyaksikan hal-hal janggal. Seperti saat acara malam budaya yang digelar di area hutan keramat, tiba-tiba angin besar menerjang panggung, tetapi tidak satu pun benda di sekitar Kang Deddy yang tersentuh. Mikrofon yang lain terjatuh, namun yang digunakannya tetap berdiri tegak. Kamera merekam semuanya, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan. Seorang penari ronggeng yang peka terhadap energi spiritual bahkan berkata bahwa ia melihat cahaya putih mengelilingi Kang Deddy saat tampil. Ia mengaku merasa tergetar, bukan oleh musik, tapi oleh kehadiran tak terlihat yang seolah menjaga pria itu dari segala arah. Itu bukan cahaya biasa, katanya, sambil memegang dada. Bahkan lawan-lawan politiknya pun, meski tak selalu sepakat, hampir selalu menaruh hormat. Jarang ada perdebatan sengit yang melibatkan Kang Deddy. Jika ada ketegangan, beliau lebih sering menyelesaikannya dengan humor dan filosofi Sunda yang membumi, tapi menusuk. Seolah-olah ada ketenangan yang meredam amarah hanya dengan beberapa kalimat sederhana. Sebagian orang mulai berspekulasi, apakah Kang Deddy memiliki penjaga dari alam lain? Ataukah beliau sendiri adalah perantara dari dua dunia, yang nyata dan yang tak terlihat? Tidak ada jawaban pasti, namun satu hal yang diyakini banyak orang, beliau bukan sosok biasa. Ada kekuatan lembut yang menyertai, tak terlihat tapi selalu terasa. Dan disinilah kisah ini bermula, bukan dari mantra atau pusaka, tetapi dari getaran batin yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Sebuah perjalanan spiritual yang selama ini tersembunyi di balik senyum damai dan suara lembut seorang pemimpin yang tidak hanya hadir untuk dunia, tapi juga dijaga oleh kekuatan dari alam yang tak semua bisa pahami. Ketenangan yang membungkus sosok Kang Deddy Mulyadi bukan tanpa gema dari alam lain. Semakin sering ia muncul di tengah masyarakat, semakin banyak pula kesaksian yang menggambarkan kejadian-kejadian tak lazim. Tak sedikit warga yang merasa seperti diawasi oleh tatapan halus ketika berada di dekatnya, meski tak ada siapapun yang tampak mencurigakan. Dalam sebuah kunjungan ke desa terpencil di lereng pegunungan, rombongan Kang Deddy sempat mengalami hal janggal. Jalan menuju lokasi yang biasanya mudah dilalui mendadak diselimuti kabut tebal di siang bolong. Beberapa warga menyebutnya sebagai asap leluhur, sesuatu yang hanya muncul saat sosok tertentu datang membawa aura yang tak biasa. Anehnya, kendaraan Kang Deddy justru tetap melaju tanpa hambatan, seolah ada yang membuka jalan dari balik tirai kabut. Salah satu staf dokumentasi yang ikut dalam perjalanan itu bercerita bahwa kameranya mendadak mati total saat mencoba merekam dari kejauhan. Namun saat mengarahkan lensa langsung ke arah Kang Deddy, alat itu menyala kembali tanpa disentuh. Lebih aneh lagi, hasil rekaman memperlihatkan semacam siluet samar berdiri tepat di belakang beliau, tinggi, tegap, dan berpendar redup.
Beberapa penduduk desa yang memiliki garis keturunan paranormal tua mengaku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang saat berada di dekat beliau. "Bukan dingin biasa," kata salah satu sesepuh. "Ini dingin yang menenangkan, bukan menakutkan. Seperti ada sesuatu yang besar, tapi bersahabat, ikut hadir." Sosok itu tidak menunjukkan diri, tapi kehadirannya tak terbantahkan oleh mereka yang peka. Dalam acara adat yang diadakan malam harinya, Kang Dedi diminta duduk di kursi utama yang konon dulunya milik kepala kampung pertama. Kursi itu biasanya membuat orang merasa tak nyaman karena energinya begitu kuat. Namun saat beliau duduk di sana, ruangan terasa hangat dan tenang, bahkan anak-anak kecil yang sebelumnya rewel mendadak tertidur satu persatu. Tak hanya di desa, pertanda pun muncul di tempat-tempat lain. Dalam sebuah acara kebudayaan di pendopo tua, genteng bangunan yang rapuh sejak lama tiba-tiba runtuh sesaat setelah rombongan keluar ruangan. Kejadian itu membuat banyak orang bergidik, seolah ada waktu yang diatur dengan sangat presisi agar tak seorang pun celaka. Lagi-lagi, semua selamat. Beberapa warga menyebutnya perlindungan dari atas. Fenomena serupa terjadi di daerah pesisir utara. Dalam acara pelestarian budaya pesisir, Kang Dedi berjalan menuju panggung melewati deretan obor yang mulai padam karena angin laut yang kencang. Namun entah mengapa, api obor yang dilewatinya menyala kembali satu persatu, seakan tertiup dari arah berlawanan. Para nelayan tua yang menyaksikannya menyebut kejadian itu sebagai tanda berkah laut, sebuah isyarat bahwa roh-roh penjaga lautan memberi restu. Tak bisa dipungkiri, Kang Dedi seolah membawa aura keseimbangan. Dimanapun ia berada, konflik mereda, bahkan yang paling keras kepala pun jadi lembut bicara. Ada semacam ketertiban batin yang menyebar hanya karena kehadirannya. Seorang ustadz sepuh bahkan menyebutnya sebagai pembawa vibrasi tertinggi yang menyelaraskan makhluk. Namun seperti dua sisi mata uang, keberadaan kekuatan baik selalu menarik perhatian lawan dari dimensi lain. Dalam salah satu kesempatan, seorang dukun muda mencoba mengukur aura Kang Dedi secara diam-diam dengan media air dan daun sirih. Yang terjadi justru mengejutkan, air di mangkuk ritual mendadak mendidih tanpa api, dan daun sirihnya meledak seperti terbakar dari dalam. Sang dukun gemetar dan meminta maaf berkali-kali tanpa alasan yang jelas. Berbagai pertanda itu bukan hanya cerita dari mulut ke mulut. Beberapa di antaranya terekam dalam dokumentasi resmi, bahkan sempat dianalisis oleh pakar metafisika lokal. Mereka menyimpulkan bahwa energi yang menyertai Kang Dedi bukan energi acak atau liar, melainkan sesuatu yang sangat tertata, sadar, dan bersifat melindungi. Masyarakat mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang menjaga Kang Dedi? Apakah ini warisan leluhur, atau bentuk keterikatan batin dengan entitas tertentu? Yang jelas, pertanda-pertanda itu terus muncul, menolak untuk diabaikan. Dan semakin banyak orang yang yakin, bahwa perjuangan beliau tidak hanya ditopang oleh kekuatan dunia, tetapi juga oleh tangan-tangan tak kasat mata yang tak pernah lelah menjaga dari balik tirai gaib. Disinilah benih-benih penasaran mulai tumbuh, hingga akhirnya seorang figur spiritual ternama, Denny Darko, memutuskan untuk menyingkap tabir misteri ini. Sebuah perjalanan batin pun dimulai, bukan hanya untuk mencari jawaban, tapi untuk memahami apa yang selama ini bekerja diam-diam di balik setiap langkah Kang Dedi. Desas-desus tentang adanya kekuatan tak terlihat yang menjaga Kang Dedi Mulyadi semakin meluas. Cerita-cerita tentang pertanda gaib, kejadian di luar nalar, hingga fenomena energi spiritual tak lagi hanya menjadi bisik-bisik warga, mereka mulai menjadi bahan diskusi terbuka, bahkan di kalangan tokoh spiritual dan supranatural. Salah satu yang paling tertarik menelusuri misteri ini adalah Denny Darko, seorang figur metafisik sekaligus mentalis yang dikenal memiliki kepekaan terhadap dimensi lain. Denny tidak gegabah. Ia mengumpulkan sejumlah dokumentasi, testimoni, hingga rekaman video yang memperlihatkan kejadian aneh saat Kang Dedi berada di lokasi-lokasi tertentu. Ia pun merancang sebuah sesi pemanggilan energi secara khusus. Namun ritual ini tak dilakukan di sembarang tempat. Denny memilih sebuah padepokan tua yang diyakini netral secara energi, jauh dari gangguan dan interferensi entitas lain. Malam itu langit mendung, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam ruangan beralas tikar anyaman bambu, Denny duduk bersila menghadap ke barat. Di hadapannya tersusun lilin putih, bunga 7 rupa, air dalam kendi tanah liat, dan selembar kain hitam sebagai media komunikasi energi. Tidak ada alat-alat yang mencolok, hanya kesunyian yang terasa menggema, seolah menanti sesuatu yang besar. Dengan mantra yang diucapkan perlahan dalam bahasa Jawa kuno,
Denny memulai proses pemanggilan. Ia tidak berniat mengendalikan, apalagi memaksa. Tujuannya hanya satu, meminta izin kepada entitas yang menjaga Kang Dedi agar bersedia menunjukkan jati dirinya dan menjelaskan tujuannya. Ia percaya, pendekatan penuh hormat akan membuka jalan komunikasi yang tulus dari alam gaib. Beberapa menit berlalu tanpa tanda apapun. Namun suasana ruangan mulai berubah. Api lilin bergetar, bukan karena angin, melainkan seakan digerakkan oleh sesuatu yang hidup. Kendi air memunculkan riak halus, meski tak ada yang menyentuhnya. Denny memejamkan mata, lalu berbisik, "Jika engkau penjaga, tunjukkan isyaratmu." Tiba-tiba, salah satu lilin padam, lalu menyala kembali dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Denny pun membuka matanya dan menulis di kertas putih, tangan kirinya bergerak cepat, seperti digerakkan oleh dorongan tak sadar. Tulisan itu tak ia pahami seketika, namun setelah diamati, muncul pola aksara kuno yang membentuk nama Ki Anggalarang. Sosok itu, menurut Denny, adalah khodam yang telah menjaga garis darah spiritual Kang Dedi sejak generasi ke-7 leluhurnya. Ia bukan jin, bukan makhluk liar, melainkan penjaga warisan kebaikan. Denny menggambarkan kehadiran Ki Anggalarang sebagai sosok besar bersorban putih dengan mata tajam, namun tatapannya teduh. Ia berdiri di balik Kang Dedi, selalu 2 langkah ke belakang, tak pernah bicara, tapi waspada terhadap segala bentuk ancaman metafisik. Ia bukan makhluk yang suka menampakkan diri, karena tugasnya bukan menakuti, melainkan melindungi secara diam-diam. Salah satu hal yang membuat Denny terkejut adalah pesan yang disampaikan Ki Anggalarang melalui tulisan otomatis, "Aku tak dipanggil, aku memilih." Artinya, Kang Dedi tak pernah melakukan ritual atau pemanggilan untuk mendatangkan kekuatan gaib. Sang khodam sendiri yang memilih untuk mendampinginya, karena energi kebaikan yang terpancar dari niat dan perbuatan beliau. Proses komunikasi berlangsung hampir 1 jam. Setelah itu, suasana kembali normal, meski hawa di ruangan tetap terasa berbeda. Denny tak merasa lelah, justru hatinya diliputi rasa tenang, seperti habis berbicara dengan sosok yang sangat bijaksana. Ia pun menyampaikan bahwa keberadaan khodam ini bukan untuk membuat Kang Dedi tampak sakti, melainkan untuk menjaga jalannya tetap bersih dari intervensi gelap. Dalam wawancara yang ia rekam sendiri, Denny menyampaikan bahwa kekuatan spiritual yang mengelilingi Kang Dedi bersumber dari energi niat yang tulus dan amal nyata. Tak ada ritual pemanggilan, tak ada perjanjian. Hanya keikhlasan dalam melayani rakyat yang membuka pintu alam untuk mengirim penjaganya sendiri, ujarnya penuh takjub. Pesan itu mengubah sudut pandang banyak orang, bahwa kekuatan gaib tak selalu datang dari mantra dan sesajen. Terkadang, alam memberikan perlindungan kepada mereka yang hatinya bersih dan perjuangannya tulus. Kang Dedi adalah salah satunya, sosok yang tak hanya dihormati oleh manusia, tapi juga dijaga oleh entitas spiritual yang setia menjaga keseimbangan. Namun di balik semua itu, Denny mengingatkan bahwa hadirnya khodam baik pasti mengundang perhatian dari sisi gelap. Kebaikan yang bersinar terlalu terang seringkali menjadi target bagi kekuatan yang ingin meredupkannya. Dan perlahan, tanda-tanda ancaman itu mulai muncul dari bayang-bayang yang selama ini bersembunyi. Setelah pemanggilan Ki Anggalarang oleh Denny Darko, suasana batin menjadi lebih terang. Namun terang yang mencolok selalu menarik bayangan. Energi besar yang selama ini menjaga Kang Dedi ternyata tak luput dari perhatian kekuatan gelap yang telah lama menunggu dalam diam. Mereka tidak senang melihat keseimbangan terjaga. Dan kini, mereka mulai bergerak. Gejala pertama muncul di sebuah acara budaya di daerah perbukitan yang dikenal angker. Saat Kang Dedi bersiap memberi sambutan, angin mendadak menderu keras, merobek tenda utama, membuat beberapa warga terseret. Namun yang aneh, hanya area di sekitar beliau yang tetap tenang, seolah ada penghalang tak kasat mata yang menahan badai. Para panitia menyebutnya, angin kiriman, indikasi bahwa ada pihak yang menguji pertahanan spiritual beliau. Beberapa hari setelahnya, Denny mulai mendapat firasat buruk. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok bayangan tanpa wajah, berdiri di pintu kamarnya, membisu, namun memancarkan niat jahat yang sangat kuat. Ia merasakan ada entitas liar yang sedang mengincar, bukan hanya Kang Dedi, tapi siapapun yang mencoba membongkar kebenaran. Denny memperketat perlindungan diri, tapi ia tahu, badai yang lebih besar belum datang. Benar saja, di malam Jumat Kliwon berikutnya, seekor burung hantu hitam besar terbang rendah di sekitar rumah Kang Dedi.
Warga sekitar mengira itu hanya hewan malam biasa. Namun seekor anjing kampung tiba-tiba menyalak hebat, lalu ambruk tak bernyawa beberapa menit kemudian. Seorang dukun sepuh yang diam-diam mengamati dari kejauhan berkata lirih, "Itu bukan burung biasa. Itu pembawa pesan dari mereka yang tak ingin cahaya menyebar." Ki Anggalarang, sang hodam penjaga, mulai memperlihatkan tanda-tanda kewaspadaan. Dalam meditasi Denny, ia muncul tidak dengan tatapan tenang seperti sebelumnya, tetapi dengan sorot mata tajam, seolah bersiap menghadapi perang. Ia memperingatkan bahwa kekuatan gelap sedang meretas batas antara dimensi mereka dan dunia manusia, berusaha memanipulasi ketakutan dan keraguan untuk membuka celah masuk. Serangan berikutnya tak kasat mata, namun efeknya terasa. Beberapa orang terdekat Kang Deddy mulai mengalami mimpi buruk seragam, bertemu sosok hitam dengan tangan panjang dan mulut menganga, berbisik agar mereka menjauh dari beliau. Salah satu staf bahkan mengalami kerasukan ringan saat sedang menyusun jadwal kegiatan. Suaranya berubah berat, dan ia berkata, ia harus dihentikan sebelum cahaya membakar semuanya. Kejadian itu membuat tim spiritual yang mendampingi Denny memutuskan untuk mengadakan ritual penyeimbangan energi. Mereka menggelar upacara kecil di hutan bambu, tempat di mana jalur energi konon mengalir paling kuat. Doa-doa dibacakan dalam berbagai bahasa, Sunda kuno, Arab, hingga mantra-mantra Nusantara. Api unggun menyala, dan selama ritual, langit seperti membuka mata. Petir menyambar jauh di atas, meski hujan tak turun. Dalam penglihatan batin yang muncul saat ritual, Denny melihat sosok bayangan besar berusaha menyelimuti cahaya di atas kepala Kang Deddy. Namun Ki Anggalarang berdiri tegak, dengan tangan kanan mengangkat tombak cahaya yang membelah kegelapan menjadi dua. Pertempuran itu tak berlangsung dengan suara atau senjata, tetapi dengan getaran niat, antara kekuatan yang ingin membebaskan dan yang ingin menguasai. Setelah ritual usai, suasana menjadi hening. Namun itu bukan pertanda berakhir, melainkan jeda. Denny menyampaikan bahwa ini baru permulaan dari gelombang gangguan yang lebih dalam. Mereka sudah tahu kekuatan Kang Deddy bukan dari dunia ini saja. Dan kini, mereka ingin menghentikannya sebelum pengaruhnya menyebar lebih jauh. Di tengah semua kekacauan ini, Kang Deddy sendiri tetap bersikap seperti biasa. Ia tak pernah menunjukkan ketakutan, bahkan saat mendengar cerita-cerita ganjil yang dialami orang-orang di sekitarnya. Ia hanya berkata pelan, "Kalau yang kita bawa niat baik, kenapa harus takut?" Ucapannya sederhana, namun mengandung kekuatan besar yang membuat orang-orang kembali tenang. Namun Denny tahu, bahkan cahaya sekuat apapun perlu dijaga. Sebab dunia tak kasat mata memiliki hukum dan logika sendiri. Di sanalah pertarungan sesungguhnya berlangsung, tanpa sorak-sorai, tanpa saksi, hanya di antara mereka yang benar-benar paham bahwa tidak semua medan perang bisa dilihat mata. Kini, Ki Anggalarang tidak hanya menjaga, ia bersiap, dan Denny, sebagai jembatan antar dunia, tahu bahwa pertarungan tak bisa dihindari. Yang menjadi pertanyaan bukan lagi siapa musuhnya, tapi seberapa dalam niat jahat itu sudah menyusup ke dalam bayang-bayang manusia. Dan satu babak penting segera dimulai, di mana kebaikan bukan sekadar diam dijaga, tapi harus berdiri dan melawan. Hening malam menyelimuti langit Purwakarta saat tanda terakhir muncul. Seekor burung gagak putih, makhluk langka yang hampir tak pernah terlihat, terbang melintasi rumah Kang Deddy. Warga yang menyaksikannya langsung merunduk, mengira itu pertanda datangnya sesuatu yang besar. Denny Darko, yang sudah menyiapkan dirinya sejak seminggu sebelumnya, tahu bahwa ini adalah sinyal terakhir. Pertarungan gaib yang selama ini mengendap dalam bayang-bayang kini mencapai puncaknya. Di padepokan tempat Ki Anggalarang pertama kali menyampaikan isyarat, Denny memimpin ritual pemurnian terakhir. Tak ada lilin atau dupa kali ini, hanya tanah, air, dan mantra-mantra yang bergema dalam keheningan. Ia ditemani beberapa tokoh spiritual dari berbagai aliran. Tidak ada satupun yang mengklaim lebih sakti, mereka semua sadar, bahwa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar energi liar, melainkan kekuatan purba yang ingin mengacaukan harmoni. Sementara itu, Kang Deddy tengah berada di sebuah desa yang baru saja terdampak bencana kecil. Ia tetap menjalankan tugasnya, menghibur warga, membagikan bantuan, dan mendengarkan keluh kesah para petani. Meski tak berkata apa-apa, tubuhnya dikelilingi oleh aura tenang yang luar biasa. Beberapa anak kecil yang biasanya takut dengan gelap, justru berebut duduk di dekat beliau. Seolah jiwa mereka tahu, di balik sosok itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan namun terasa aman.
Di dimensi yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, Ki Anggalarang berdiri di tengah pusaran energi hitam yang hendak mengikat. Suara jeritan dan bisikan berdentang seperti ribuan genta pecah di waktu bersamaan. Namun cahaya yang mengelilingi sang penjaga justru semakin kuat. Ia tak menghunus senjata, tak mengangkat tangan, dia hanya berdiri kokoh, memancarkan cahaya dari keyakinan yang bersumber dari ketulusan Kang Dedi. Energi gelap yang menyerang bukan lagi sekadar entitas lepas, melainkan kumpulan niat jahat dari berbagai penjuru, iri hati, ambisi, kekuasaan, dendam lama yang tertanam. Mereka berkumpul menjadi satu wajah tanpa bentuk, menggeram dan berusaha menembus pelindung yang telah dibangun oleh kebaikan selama bertahun-tahun. Namun setiap kali mereka mendekat, suara-suara warga yang mendoakan Kang Dedi menjadi perisai baru. Pada titik tertinggi konflik, Denny mengalami transvisi, sebuah kondisi di mana tubuhnya tak sepenuhnya di dunia ini. Ia melihat Ki Anggalarang tersenyum tipis, lalu berkata dalam bahasa batin, kegelapan ini bukan untuk diperangi, melainkan disadarkan. Dan satu-satunya cahaya yang cukup terang untuk melakukannya, adalah keikhlasan. Denny menangis tanpa sadar. Ia mengerti, bahwa kekuatan spiritual terbesar bukan dari mantra, tapi dari hati yang tak pernah minta balasan. Kejadian-kejadian aneh pun perlahan mereda. Mimpi buruk yang sebelumnya menimpa orang-orang sekitar hilang begitu saja. Burung-burung kembali berkicau pagi hari, dan malam tak lagi terasa berat. Bahkan hewan-hewan liar yang biasanya menjauh, mulai mendekati area rumah Kang Dedi, sebuah pertanda bahwa keseimbangan mulai kembali. Beberapa hari kemudian, Denny menemui Kang Dedi secara langsung. Ia tak menjelaskan panjang lebar soal semua yang dialaminya. Ia hanya berkata singkat, semua sudah selesai. Mereka tahu siapa yang kau bawa. Kang Dedi hanya tersenyum kecil, mengangguk, lalu menepuk bahu Denny. Yang menjaga kita selalu lebih besar dari yang mencoba menjatuhkan. Setelah kejadian itu, banyak perubahan terjadi. Bukan dalam bentuk keajaiban luar biasa, tapi lewat hal-hal kecil, sawah yang gagal panen tiba-tiba pulih, anak-anak sakit mendadak sembuh, dan orang-orang yang selama ini berseteru mulai berdamai tanpa alasan yang jelas. Masyarakat merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi mereka tahu, ada kekuatan baik yang sedang bekerja diam-diam. Denny kemudian merilis dokumenter singkat berjudul, Penjaga dari Alam Tak Kasat Mata, yang mengangkat kisah ini dalam bentuk simbolik. Ia tak menyebut nama secara langsung, tapi para penonton tahu siapa yang ia maksud. Tayangan itu bukan untuk membanggakan seseorang, melainkan mengajak penonton memahami bahwa dunia ini tak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat dan disentuh. Ki Anggalarang tak pernah menunjukkan diri lagi setelah malam itu. Tapi bagi mereka yang peka, auranya tetap terasa setiap kali Kang Dedi melangkah. Ia tidak menjelma menjadi sosok yang ditakuti atau disembah, melainkan menjadi energi yang memperkuat setiap niat baik. Bukan penjaga yang mengurung, tapi pelindung yang membebaskan. Kini, cerita ini tak berakhir, tapi justru baru dimulai. Sebab setelah pertempuran itu, banyak orang mulai menyadari satu hal, bahwa dunia gaib bukan sekadar misteri yang menakutkan, tapi bagian dari kehidupan yang saling terhubung. Dan kebaikan, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, selalu punya caranya sendiri untuk bertahan, bahkan dalam gelap yang paling pekat sekalipun.